Dari sisi perempuan, ini masih poin yang pertama. Dari sisi perempuan, kenapa kemudian ada orang yang berzina? Perempuan itu ketika berzina itu adalah, kalau yang laki-laki disebabkan karena berantakan sholatnya, kalau perempuan itu disebabkan karena perempuan itu hilang rasa malunya. Kalau perempuan itu masih memiliki sifat malu, maka dia tidak akan mampu membiarkan dirinya dizinai. Karena apa? Semua perbuatan zina itu tetap berpulangnya itu kepada keputusan seorang wanita, menerima atau tidak menerima. Kapan seorang wanita kemudian akhirnya dia berzina? Kalau sifat malunya itu hilang. Makanya kenapa perempuan yang solehah itu salah satunya disebutkan oleh Allah itu sifatnya pemalu. Sebagaimana putrinya Syuaib ketika mendapati Nabi Musa, dia jalannya itu malu-malu. Kenapa Allah sebutkan wanita itu pemalu kalau dia solehah? Karena malunya seorang wanita itu merupakan ciri khasnya seorang wanita solehah. Jadi para ikhwan nih, nanti kalau cari istri wanita yang pemalu. Nanti nanya, kenapa yang lain minta tindakan? Kenapa yang lain minta tanda tangan sama saya, kamu tidak minta tanda tangan sama saya? Saya malu. Ah itu. Itu solehah. Karena kemudian disebut wanita solehah itu pemalu. Karena apa? Kalau sifat malunya sudah hilang, nah itulah. Disitulah akhirnya wanita yang akan menentukan proses perzinahan terus berlanjut. Sekali lagi Pak, sekali lagi Ibu, perzinahan itu tetap yang bisa mengatakan iya dan tidak, tetap posisi wanitanya yang menentukan. Wanita yang ngomong enggak akan terjadi. Kalaupun terjadi maka perkosaan, wanitanya enggak dosa. Dan wanita itulah yang kemudian kenapa dalam Islam itu harus dididik rasa malu. Beda dengan pendidikan orang kafir. Kalau pendidikan orang kafir itu bagaimana menjadikan wanita itu tidak memiliki malu, makanya dibuat kontes kecantikan, dibuat Miss World, Miss Universe, Miss yang lainnya. Itu kemudian cuma satu, yaitu adalah bagaimana mengambil sifat malu yang ada pada kehidupan wanita, diambil. Kalau sudah diambil, kerusakan wanita itu dimulai ketika mereka sudah rusak wanitanya. Padahal sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya, peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika wanitanya itu benar. Kenapa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat, dan pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Kenapa orang kafir itu selalu membidik serangan mereka itu kepada kaum wanita muslimah dulu? Karena mereka tahu kalau wanita muslimahnya sudah bengkong, yang dilahirkan pun bengkong. Makanya kalau para wanita Islam itu tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh mereka itu, maka mereka pasti itu akan menjadikan seluruh kekuatan mereka untuk Islam. Maaf ya Pak dan Ibu, perempuan itu baru punya anak banyak aja ditakutin musuh. Kalau nggak percaya, tanya sama wanita Palestina yang rata-rata itu ditakuti sama Zionis Israel. Saya tuh dulu waktu di pondok sering bertanya, kenapa ya Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis wanita penduduk surga itu yang banyak anaknya? Kenapa ya Rasulullah itu sempat mengatakan fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah? Saya itu berbangga-bangga dengan umat yang banyak. Saya baru dapati jawaban yang paling realistis dan logis menurut saya masuk. Saya tetap mengimaninya pertama kali walaupun saat itu belum ketemu. Tapi akhirnya ketemu jawabannya ketika membaca tentang masalah Palestina dan negara Zionis Israel. Apa itu kaitannya Ustaz? Zionis Israel itu frustasi menghadapi Palestina itu bukan hanya karena frustasi menghadapi Hamas, tapi Zionis Israel itu frustasi menghadapi bangsa Israel itu salah satunya karena dia frustasi menghadapi demografi masyarakat Palestina yang sangat tinggi. Kelahiran anak di Palestina itu tinggi, hampir sama dengan Cina, hampir sama dengan India. Cuma tidak diberitakan aja karena Palestina negara yang tidak diakui. Rahimnya wanita Palestina itu subur dan membuat frustasi itu masyarakat Israel itu. Mereka bunuh 3 satu rumah, lahir 6. Bom sono 7 mati, lahir 12. Sampai kan kita pernah mendapati kan ada seorang wanita Palestina punya bayi kembar 3.
Bingung kita, bayi kembar 3 dalam satu perut. Makanya disitulah saya baru paham, oh pantas Nabi itu bangga dengan umatnya yang banyak. Kenapa? Umat yang banyak yang dilahirkan wanita-wanita yang memiliki putra-putra yang banyak itu semuanya nanti bermanfaat untuk memikul beban agama ini supaya lebih ringan ketika dipikul sama orang yang beriman itu banyak. Masya Allah, perempuan baru ngelahirin doang ditakutin, padahal cuma ngelahirin. Punya banyak anak itu ditakutin. Makanya kemudian dijadikan kita itu nggak boleh juga anaknya suatu aja, 2 aja kan gitu. Sampai dijadikan orang itu hari ini itu kalau ada wanita punya banyak anak itu malu. Kan berhasil itu programnya itu. Makanya perempuan sekarang kalau punya banyak anak kan rata-rata malu. Anaknya berapa Mbak? 12. Berapa Mbak? 12. Lu malu dia. Padahal salah satu sifat wanita surga itu apa? Salah satu sifat wanita surga itu punya banyak anak. Kecuali yang ditakdirkan tidak punya. Saya tidak punya Ustaz. Nah, itu berarti Allah memberikan pintu keridhaan takdir. Pintu surga itu banyak, bukan hanya satu. Kalau ditutup satu pintu berarti Allah membukakan pintu yang lainnya. Itulah wanita. Makanya kemudian akhirnya barat itu apa? Cabut itu sifat malu. Makanya kalau wanita kita punya sifat malu, insya Allah perzinahan itu kemudian akhirnya bisa diminimalisir. Walaupun tidak bisa dihilangkan, diminimalisir. Karena wanita yang malu, dia tidak mudah untuk diraih. Wanita yang malu itu sebagaimana ketika kita mendapati mendapati matahari. Kan sering yang ngomong kan, jadilah wanita itu kayak matahari, jangan menjadi wanita kayak rembulan. Kalau wanita itu kayak rembulan, gampang dinikmati, dilihat. Coba kalau wanita sebagaimana matahari. Matahari kan susah dilihat. Setiap kita ngelihat, kenceng banget sinarnya. Lu wanita itu harusnya kayak matahari. Berarti saya harus punya neon banyak. Enggak gitu. Artinya susah dilihat gitu loh. Makanya kemudian sifat malu itulah yang kemudian harus dimiliki wanita. Ukti, kenapa kok nggak jawab WA-nya saya? Saya malu. Nanti ikhwannya jawab lagi. Loh kalau malu kenapa dijawab? Nah, itu jadi nggak boleh malu. Malu dia. Dan justru itu yang makanya kemudian penyebab yang pertama, laki-lakinya kemudian dia itu berantakan sholatnya, perempuan hilang sifat malunya. Itulah perzinahan terjadi. Sekali lagi saya mengatakan, perzinahan itu tetap yang memegang kendali perempuannya. Kalau perempuannya mengatakan dia, selesai. Kecuali lakinya bejat, kemudian mungkin akan memperkosa, waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Kalaupun diperkosa, dia yang akan babak belur. Sekali semuanya kembalinya kepada perempuan. Walaupun kalau nanti terjadinya zina kemudian tidak boleh disalahkan perempuan. Kenapa dia berzina? Kenapa kamu berzina Pak? Karena dia mau Pak. Nah nggak boleh, tetap dosanya sama dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Makanya disebutkan kata zina itu pezina perempuan dulu, wazaniyatu. Kenapa disebutkan pezina perempuan dulu? Karena dialah yang harusnya bisa menahan supaya perzinahan tidak perlu terjadi. Kapan? Kalau dia punya sifat malu. Makanya didiklah anak kita yang perempuan itu malu. Jadi kalau anak kita kecil malu, antum harusnya bangga sebagai orang tua. Ini kalau saya kadang-kadang ngetes tuh anak saya yang perempuan, es krim gitu. Es krim itu kalau di perumahan kan dia pakai sepeda motor kan, cepet dia. Saya bilang, panggil es krim nak. Cepet-cepetan dia nyari jilbab gitu. Terus saya bilang, nanti kelamaan, ketinggalan nanti motornya sudah jauh. Dia tidak bisa, lebih malu kalau nggak pakai jilbab. Itu mahal itu kalau sudah anak kita bisa ngomong kayak gitu. Dan biarkan itu ada sampai dia dewasa. Kenapa? Kalau antum punya anak perempuan 1, 2 sudah punya sifat malu, dan sifat malu itu menjadikan dia menjaga dirinya sampai pernikahan, itu sutrohnya antum dari api neraka.